selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kalau pada hari ini kita boleh kembali berkumpul dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kalau kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, mari kita tengok samping kiri kanan kita, kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, puji Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ibu Gembala bawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Yesus akan memberkati kami. Sebab Engkau Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, supaya iman kami boleh bertambah-tambah kuat di dalam Engkau. Sebab kami hidup di penghujung akhir zaman, di dalam dunia yang penuh dengan masalah, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, di dalam dunia yang penuh dengan wabah yang melanda di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kota Jakarta, di tengah-tengah seluruh Indonesia. Kami percaya dan yakin kami umat-Mu, anak-anak-Mu semua dilindungi oleh Allah, sehingga kami mau beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami masing-masing. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami. Kami serahkan pekerjaan-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat hari ini, sekalipun kita yang ada di rumah, kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita masing-masing di rumah. Katakan, saya diberkati oleh Tuhan.
Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. Ada bersatulah yang percaya. Puji Tuhan, kita telah menyaksikan kesaksian dari jemaat Tuhan yang ada. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya diingatkan bagi seluruh jemaat hari ini ada persembahan diakonia yang informasinya dapat dilihat pada Eulogia. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, sebentar nanti saudara Ramadi bawa kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini di mana kami boleh bisa beribadah walaupun lewat streaming yang ada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ini semua dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, terutama iman kami boleh bertumbuh kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan Tuhan, biar dapat menjadi rupa yang berbau harum dan dapat menyenangkan hati daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik daripada kami Tuhan, yaitu yang menjadi milik bahagian Tuhan. Persembahan kami kembalikan kepada Tuhan. Besar kecilnya Tuhan yang memberkati dan memperhitungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia
Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan syukur yang boleh kita beri pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan
kepada hamba Tuhan dipersembahkan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita tutup mata, kita hampiri Tuhan lewat doa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu lagi untuk kesempatan saat ini. Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama walaupun melewati ibadah streaming. Kami tahu bahwa Engkau ada dalam tengah-tengah umat-Mu yang berbuat bakti kepadamu. Engkau selalu hadir untuk melihat keberadaan kami, untuk menopang kehidupan kami, untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang setia, walau sering kami hidup di luar dari apa yang Kau kehendaki. Namun dengan kesabaran dan kesetiaan-Mu, Tuhan tetap mau menuntun kami, supaya kami boleh kembali lagi, dan kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama menerima pemberitaan firman-Mu. Biar Engkau kuduskan hati pikiran segenap keberadaan kami. Jadikanlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik dan subur, supaya benih firman Allah sungguh tertanam dan bertumbuh menghasilkan buah lewat perbuatan dan perilaku hidup kami. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu dan urapi akan setiap jemaat-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada tuntunan Tuhan bagi langkah kami, sehingga kami tidak akan tersesat, tapi kami boleh berada dalam rencana Tuhan. Di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kepastian untuk keselamatan hidup yang kekal, dan segala janji yang Kau akan genapi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita jumpa kembali lewat ibadah di tempat kita masing-masing lewat ibadah streaming ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhanlah, maka kita masih dapat menikmati waktu hidup pada saat ini di tengah-tengah situasi yang masih dilanda dengan wabah. Ada beberapa pesan tentu yang kita ikuti lewat penyampaian pemerintah dan yang lain, bagaimana kita harus menghadapi situasi yang ada saat ini. Mereka adalah orang-orang yang berkompeten atau yang memang memiliki kemampuan, pengetahuan untuk hal itu, untuk membimbing dan mengarahkan kita menghadapi situasi yang ada. Dan kita juga mau belajar untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan, sehingga kehidupan kita akan selalu ada dalam kondisi yang baik. Nah, kesempatan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan melihat tentang khotbah Yesus di atas bukit, tentang kebahagiaan. Ada beberapa bahagia yang Yesus sampaikan. Waktu yang lalu kita telah belajar bersama tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Saya ajak saudara untuk bersama-sama buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya ini, dengarkan baik-baik dan ikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya mengulangi lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, inilah salah satu ucapan daripada Yesus tentang kebahagiaan. Kita sudah mengerti waktu yang lalu, bahagia adalah terjadi ketika seseorang mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Contohnya, orang yang sakit itu sembuh, dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya, yaitu kesembuhan, dia bahagia.
orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian terbuka pekerjaan bagi dia. Dia bahagia karena dia mendapatkan pekerjaan. Seorang yang sekolah, dia ingin lulus dan ternyata dia lulus. Dia bahagia karena dia mendapatkan apa yang didambakan hatinya. Itulah kata bahagia. Nah, Yesus katakan di sini saat ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita akan melihat lebih dulu tentang damai. Apakah yang dimaksud dengan damai di sini? Damai adalah suatu bentuk ketentraman yang tinggal atau yang ada atau yang menetap di dalam hati seseorang. Ya, itu adalah sesuatu yang menetap. Yang menetap itu adalah ketentraman, dan itulah yang disebut sebagai damai. Dia memiliki damai, dia memiliki ketentraman dalam hatinya. Nah, untuk mengerti betapa pentingnya tentang damai dalam kehidupan kita manusia, kita perlu melihat dulu dua hal yang bisa menghilangkan damai atau yang bisa menjadi lawan daripada damai. Dua hal itu adalah pertama kegelisahan, dan yang kedua adalah perseteruan atau permusuhan. Dua hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan damai, kehilangan ketentraman di dalam hatinya. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak memiliki damai dalam hatinya. Juga orang yang ada di dalam perseteruan atau permusuhan adalah orang yang tidak memiliki damai dengan sesamanya. Dan sekarang kita melihat tentang kegelisahan. Kegelisahan itu bisa terjadi karena adanya sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam hati kita. Dan biasanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu disebabkan sesuatu hal. Misalnya persoalan, misalnya sesuatu yang sulit yang sedang dihadapi, atau sesuatu yang menyebabkan timbulnya pikiran yang bertanya-tanya, sebuah bentuk ketakutan, nanti bagaimana ini kelanjutannya, nanti akan terjadi apa lagi setelah ini. Nah, kalau kegelisahan yang bersumber dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu datang di dalam hati seseorang dan itu sempat mengendalikan dia, maka dia akan kehilangan damai dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, supaya kita bisa memiliki damai yang dari Tuhan bagi kita. Itu penyebab yang pertama, atau itu adalah lawan dari damai yang pertama. Itu adalah penyebab yang pertama dari hilangnya damai dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah perseteruan. Dan perseteruan ini bisa terjadi karena adanya satu benturan atau adanya sesuatu yang berlawanan, satu perbedaan yang kemudian dipertahankan dan dipaksakan kepada sesama. Tidak, saya harus seperti ini. Oh tidak. Nah, ketika itu terjadi, maka terjadilah sebuah perseteruan, pertengkaran, atau konflik dalam kehidupan sesama di antara manusia itu. Saudara, itulah yang kita melihat tentang damai itu. Kita melihat penyebab dari kehilangan damai itu adalah kegelisahan dan perseteruan atau permusuhan. Dua hal yang akan menghilangkan damai dari kehidupan manusia. Tetapi sesungguhnya damai yang benar itu
telah hilang dari hidup manusia sejak nenek moyang manusia yang mula-mula Adam dan Hawa berbuat dosa melanggar firman Tuhan. Saya ajak saudara, coba kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Setelah manusia melanggar firman Tuhan, setelah manusia berbuat dosa, kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari Kejadian 3 bunyinya demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirmanlah kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, ini yang terjadi pada manusia. Setelah melanggar firman Tuhan atau berbuat dosa, mulailah datang ketakutan. Mulailah datang satu kecemasan, bagaimana dengan kondisiku yang telah melanggar firman Tuhan ini, yang telah berbuat dosa, sesuatu yang dipesankan oleh Allah supaya aku tidak melakukannya, dan sekarang aku melakukannya. Bagaimana aku nanti ketika Allah datang dan menyatakan dirinya kepadaku? Takutlah manusia itu. Sehingga ketika Allah datang menghampiri mereka, mereka bersembunyi, dan dalam pernyataan mereka kepada Allah, ketika Allah memanggil mereka dan bertanya, "Di mana engkau manusia?" "Aku di sini bersembunyi karena aku takut, damai telah hilang." Itu pertama kali ketika manusia kehilangan damai. Ada kegelisahan yang bersumber dari ketakutan, dan sumber ketakutan itu adalah karena manusia melanggar firman Tuhan. Manusia berbuat dosa, melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sejak itulah waktu-waktu hidup manusia selanjutnya menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki damai yang benar itu. Kita bisa melihat ini, saya ajak saudara untuk kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 yang merupakan tulisan daripada Musa, dimuat dalam kitab Mazmur di sini. Dan Musa itu adalah mewakili seluruh kita manusia. Coba bagaimana kondisi manusia selanjutnya sejak nenek moyangnya yang pertama jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Kita membaca ayat yang ke-8 dan 9 dari Mazmur 90, bunyinya demikian. "Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh." Nah, itulah waktu-waktu hidup manusia selanjutnya, keturunan dari Adam dan Hawa itu. Maka tahun-tahun hidup manusia yang sudah ada di bawah dosa diwarnai, ditandai dengan keluh kesah, dengan tekanan yang berat yang harus dialaminya. Ada susah payah, ada kesulitan, ada derita, kalaupun bukan derita secara fisik, tetapi derita secara rohani, secara jiwani, derita di dalam hati dialami oleh manusia. Saudara, itulah kondisi kita manusia. Jadi mulai dari sejak manusia yang pertama yang menjadi nenek moyang dari seluruh manusia jatuh dalam dosa, damai itu sebenarnya telah hilang dari kehidupan manusia. Dan kita tahu bersama, Allah yang menjadikan kita manusia, suratan 1 Yohanes 4 di sana jelaskan kepada kita, Allah itu adalah kasih adanya. Allah yang kasih adanya ini adalah Allah yang menaruh kasih kepada manusia. Dia melihat apa yang dialami oleh manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang telah berbuat dosa, kehilangan damai. Dan Allah tidak berdiam diri. Dia adalah Tuhan.
Dan dia sangat mengasihi ciptaannya, khususnya melalui manusia. Allah menjadikannya lewat gambar dan rupanya itu. Kemudian apa yang Allah perbuat untuk bisa supaya manusia kembali dapat menikmati damai yang benar, damai yang sejati itu. Nah, melalui seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, Allah memberitahukan bahwa dia akan melakukan sesuatu. Baik, kita akan melihat bersama dalam Yesaya pasal yang ke-9. Allah akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan damai itu dalam hidup manusia. Yesaya 9 ayat yang ke-5 bunyinya demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa yang Allah mau kerjakan supaya membalikan damai dalam kehidupan manusia adalah Allah akan memberikan Raja damai. Kata Raja damai di sini adalah raja yang memiliki otoritas, raja yang mempunyai power, raja yang mempunyai kuasa untuk mengembalikan damai dalam hidup manusia. Untuk menghadirkan damai yang telah hilang kembali dalam diri manusia. Untuk mendatangkan kembali damai yang telah lenyap dari kehidupan manusia itu kembali ke dalam dirinya. Supaya manusia itu dapat menikmati damai yang sejati dalam hidupnya. Dan apa yang ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 di sini adalah nubuatan yang menunjuk kepada Yesus yang akan datang kelak. Sebab pada waktu Yesaya melayani sebagai seorang nabi, dia melayani 600 lebih sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Jadi Yesuslah yang merupakan Raja damai, yang dapat memberikan damai, memiliki kuasa untuk mengembalikan damai yang telah hilang itu ke dalam kehidupan kita manusia. Mari kita akan melihat ketika Yesus datang sebagai manusia, lahir di Bethlehem. Kita akan melihat ini lewat apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita melihat ini. Apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan kemudian pujian dari bala tentara sorga yang diperdengarkan kepada para gembala ini. Kita melihat di sini. Malaikat itu menyampaikan pesan bahwa juru selamat telah datang. Dan hasil dari juru selamat datang itu adalah damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penyelamat yang menghadirkan damai dalam hidup, dalam diri manusia itu. Saudara, karena Yesus itu adalah Raja damai, maka kemudian dia dengan tegas menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
Yesus yang membawa damai sejahtera itu, maka dia berkata demikian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena Yesus adalah Raja Damai, maka dia berkata, aku akan memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan tidak bisa disamakan dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Dan itu Tuhan katakan, aku mau berikan kepadamu. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasal yang ke-17. Itu adalah seminggu terakhir sebelum Yesus kemudian ditangkap dan disalibkan. Dan dalam seminggu terakhir itu, Yesus hanya bersama dengan 12 muridnya. Dia tidak hadir lagi dalam pelayanan kepada orang banyak, tapi dia hanya bersama dengan muridnya yang 12 itu. Jadi ketika dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, maka itu dia tujukan kepada murid-muridnya yang mengikut dia, dan bahkan yang turut melayani bersama dengan dia, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih olehnya untuk kemudian dapat juga terlibat bersama-sama bekerja melayani sebagaimana Yesus juga melayani. Saudara, jadi kita lihat di sini, karena Yesus adalah Raja Damai, maka dia dengan berani, dan itu adalah benar, dia berkata, aku memberi damai sejahtera kepadamu. Dan apa yang aku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Katakanlah begini, kalau seorang pemilik dari satu merek mobil yang terkenal, Toyota, dia pemiliknya, lalu dia datang kepada saudara atau datang kepada saya, aku akan memberikan mobil Toyota, nah dia tunjukkan tipenya ini, maka kita tahu apa yang dia berikan itu betul-betul adalah mobil yang bermerek Toyota dan berkualitas seperti yang diuraikan olehnya. Karena dialah pemilik dari mobil Toyota itu. Tapi kalau yang lain belum tentu. Karena dia tahu, dia yang semua ada di bawah pengawasannya. Perakitan mobil dan sebagainya. Nah, dia bisa menyatakan itu karena pertama, dia adalah pemilik, mempunyai kuasa atas semua yang dimilikinya, dan apa yang dimilikinya itu mau diberikan pada kita, maka itu pasti itu adalah benar sesuai dengan apa yang dinyatakan padanya. Demikian Yesus. Kalau dia Raja Damai dan dia ingin memberikan damai sejahtera, maka benarlah damai sejahtera itu. Sebaliknya kalau dunia mau berikan damai sejahtera kepada kita, itu damai sejahtera yang tidak sama seperti yang Yesus berikan. Jadi mungkin ada modifikasi dari dunia yang bisa memberikan damai kepada kita. Tapi kualitasnya jauh berbeda. Antara damai sejahtera yang Yesus berikan dengan damai sejahtera yang berasal daripada dunia ini. Jauh nilainya, jauh kualitasnya. Nah saudara, dalam posisi Yesus ini sebagai Raja Damai, maka Tuhan Yesus memberikan undangan ini. Kita tahu bersama, dan saya ajak saudara, tadi dia berkata dia akan memberikan damai sejahtera itu, maka dalam posisinya sebagai Raja Damai, dia berkata begini dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah suatu undangan, satu tawaran daripada Yesus. Mari kepadaku, kepada Tuhan. Kamu semua yang
berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tadi kita sudah tahu. Awal dari mana damai itu hilang adalah sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terus selalu membayang-bayangi perjalanan kehidupannya. Dan Tuhan tahu hal ini. Dan sebagai Raja Damai, maka dia memberikan undangan itu. Dia memberikan tawaran itu. Mari kepadaku. Saudara, seperti tadi, kegelisahan itu bersumber daripada ketakutan, yaitu dari persoalan kekhawatiran yang berasal dari persoalan pergumulan hidup manusia. Dan kalau kegelisahan itu bersumber dari persoalan pergumulan hidup manusia, itu akan menjadi beban yang berat dalam hidupnya. Itu akan membuat dia akan merasa selalu hidup di bawah sebuah tekanan yang berat yang harus ditanggungnya. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, kita memenuhi undangannya, kita menyambut undangannya, dan kita mengambil langkah menyikapi untuk kita menerima undangan itu dan datang kepada Yesus. Di sini Tuhan katakan, Dia akan memberikan kelegaan, kelepasan yang mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Kegelisahan apakah dari persoalan hidup kita menjadi tanggungan beban hidup yang berat? Apapun yang kita sedang hadapi itu menjadi sebuah beban yang berat bagi kita. Yesuslah sumber jawaban. Dan kalau kita datang memenuhi undangannya dan kita menerima apa yang ditawarkannya, kita akan diberikan kelegaan olehnya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang perseteruan. Saya ajak saudara kita buka di dalam suratan Efesus, di sana pasal yang kedua. Kita akan melihat bersama Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Bunyinya begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Padat arti makna rohani yang terdapat dalam ayat ini. Saya memberi gambaran sedikit. Di hadapan Allah, manusia itu terbagi dua, yaitu yang menjadi umat pilihannya, keturunan dari Abraham yang disebut Israel, dan manusia lain di luar dari pilihannya, itu yang bisa disebut sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau yang biasa disebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Kepada umat Allah ini, Allah memberikan hukum-hukumnya, Allah memberikan ketentuan-ketentuannya, Allah memberikan aturan-aturannya, Allah memberikan bimbingannya, Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan bagi umatnya ini. Sedangkan bagi bangsa yang lain, nah, kita ini buta, kita tidak mengetahui apa-apa. Tetapi ketika Yesus datang, kita baca di sini, Dia mempersatukan, Dia menyatukan antara bangsa pilihan Allah yang diwakili oleh keturunan Abraham itu dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan seringkali hal ini ketika ada golongan-golongan dalam kehidupan masyarakat, maka masing-masing akan berkeras bahwa golongannya lah yang paling benar.
terjadilah sebuah permusuhan, terjadilah perseteruan. Lalu kita melihat di sini sebenarnya ada 3 pihak. Pertama umat Allah, yang kedua yang bukan umat Allah, bangsa pilihan dengan yang bukan pilihan. Lalu yang ketiga adalah Allah sendiri. Dan kalau kita membaca ayat ini, wah ini luar biasa nih. Rupanya antara Allah, umat Allah dengan bukan umat Allah itu ada sebuah pemisahan. Dari cara hidup, karena yang umat Allah tentu mereka mendapatkan wahyu, petunjuk, firman, Taurat dan sebagainya. Sedangkan yang tidak, dia hidup menurut pikiran dan pilihan hidupnya sendiri. Dan kemudian ada Allah di sini. Nah, ketika Yesus datang, kita baca di sini, maka dia merobohkan tembok pemisah ayat 14, yaitu perseteruan. Itu yang kita baca di sini bersama. Kemudian juga dia ayat yang ke-15 katakan membatalkan hukum Taurat itu. Dia merobohkan tembok perseteruan, perpisahan atau pemisahan antara 2 golongan manusia yang ada di hadapan Allah ini. Dia juga kita baca di sini membatalkan hukum Taurat. Saudara, begini kita mengertinya. Kalau ada orang yang berseteru, maka untuk menyelesaikan perseteruan ini dia harus datang ke meja hukum tadi, hukum Taurat tadi. Dan pasti ada yang salah dan menerima hukuman. Namun ketika hakim dia melepaskan atau orang yang harusnya mendapat hukuman itu dilepaskan atau diampuni, maka dia akan bebas dari hukuman itu. Nah, bagaimana Yesus menghapuskan perseteruan ini, pemisahan ini antara yang mempunyai hukum dan yang tidak mempunyai hukum. Dan kemudian antara kedua golongan manusia ini dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Ketika dia mati di kayu salib. Dan salah satu kata-katanya adalah, Bapa, ampunilah mereka. Dia berikan dirinya sebagai ganti, sebagai satu korban, sebagai satu bayaran, supaya perseteruan itu dilenyapkan. Dan hukuman itu dihapuskan. Dia satukan antara umat pilihannya melalui jalur Abraham itu, yang langsung keturunan darah dan daging yang menerima hukum Taurat, dan kemudian dengan kita yang bukan keturunan Abraham. Dia batalkan hukum itu, dia hapus tembok perseteruan itu, dia satukan kita dengan kata-kata, Bapa, ampunilah mereka. Dan terakhir sekali dia berkata, sudah selesai. Demikianlah Tuhan menyatukan kelompok orang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitulah kita. Kalau ada satu perseteruan, satu dengan yang lain, lalu kita mengikut apa yang Yesus telah contohkan bagi kita dengan melepaskan pengampunan, maka roh perseteruan itu diselesaikan. Dan tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan. Kita hidup dalam damai, satu dengan yang lainnya. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau. Mari coba kita akan melihat apa yang Yesus tunjukkan, apa perintah yang dia berikan. Di dalam Yohanes pasal 13 di sana, ayat 34, 35, dia damai sejahtera kita, suratan Efesus tadi katakan. Nah, bagaimana Yesus menuntun kita? Kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, dia berkata begini kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus katakan, aku memberi perintah baru bagimu. Dan perintah itu supaya kamu saling mengasihi. Kata mengasihi itu berarti menerima apa adanya. Tidak ada lagi satu perbedaan. Nah, ada satu keajaiban dari kasih ini. Ada satu mujizat dari kasih ini.
Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat di sana. Dan kita membaca ayat yang ke-8 bunyinya begini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutup dosa, menghapus dosa. Tadi ada pengampunan. Bapa, ampunilah mereka. Yesus yang disiksa itu, dia tidak menuntut Bapa, balaslah apa yang mereka lakukan, tidak. Tetapi dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Sudah selesai. Itu yang Yesus nyatakan bagi kita. Dan ketika kita melepaskan pengampunan yang sama kepada orang-orang yang mungkin kita pernah berbenturan satu dengan yang lain, dan dengan kuasa kasih Kristus itu, maka tembok perseteruan yang telah menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera itu akan disingkirkan dari hidup kita. Kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai. Dan juga segala kekhawatiran persoalan kita, ketika kita datang kepada Raja Damai ini, Dia akan menggantikannya dengan damai yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat ayat-ayat yang terakhir. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 di sana, kita membaca ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Bunyinya begini, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Menarik sekali ayat ini. Sebab ayat mas kita tadi, Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Siapa yang bisa membawa damai itu? Mereka yang telah terlebih dahulu mengalami damai dan menikmati damai, hidup dalam damai itu dengan kehadiran Yesus dalam hidupnya sebagai Raja Damai. Mereka yang telah mengalami damai Tuhan inilah mereka yang bisa membawa damai itu kepada yang lain. Kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan persoalan. Di tengah keluarga ada persoalan, lingkungan terdekat kita ada persoalan, dalam pekerjaan ada persoalan, dalam pergaulan kita ada persoalan, di tengah masyarakat di mana kita berada itu ada persoalan, ada sebuah konflik satu dengan yang lain. Nah, kita yang sudah mengalami damai yang daripada Tuhan itu, kitalah yang seharusnya membawa damai itu. Jadi ketika Tuhan itu berkata tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, Tuhan sedang mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah didamaikan dengan Allah, yang telah menikmati damai itu dalam hidupnya, supaya kita membagikan damai itu kepada sesama kita lewat wujudnya yang nyata dalam perbuatan perilaku kita dan di dalam kesaksian yang kita sampaikan kepada sesama kita, karena seluruh dunia membutuhkan damai yang sejati itu. Tuhan mau menjadikan kita sebagai peace ambassador, duta perdamaiannya, atau sebagai peace messenger, utusan perdamaiannya di dunia ini. Di mana kita berada, di tengah keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, di mana saja, biar kita membawa damai itu. Dan kalau kita membawa damai, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Allah dalam Yesus Kristus adalah merupakan Raja Damai, maka kita anak-anaknya, di mana Raja itu tinggal dalam hidup kita, Raja Damai itu, kita pun juga membawa damai itu ke lingkungan di mana kita berada,
Dan orang lain akan dapat menikmati damai yang dari Allah. Sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari peran kita ini. Dan jadilah kita sebagai pembawa-pembawa damai. Saya mengundang untuk pengerja yang ada. Menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Bersama-sama dalam satu pujian grup pengerja atau vokal grup dari hamba-hamba Tuhan ini. Mari kita kenaikan pujian ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti
kasih atas cintamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, oleh kasih Tuhanlah kita disatukan. Baik kita satu dengan yang lainnya, dengan kondisi yang berbeda-beda dan terpisah-pisah, Allah menyatukan kita. Dan juga kita disatukan dengan Bapa yang ada di sana. Kita bersyukur untuk apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Mari kita bersama-sama akan naikkan pujian. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari kasih yang Yesus telah nyatakan bagi kita, menjadi bagian kita. Ku hidup oleh anugerah, Sama-sama kita naikkan pujian ini. yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita yang semua telah percaya kepada Kristus Yesus, kita telah ditebus oleh-Nya. Kita memiliki damai, damai yang sejati itu. Dia damaikan kita dengan Bapa di sorga. Segala kekhawatiran, beban hidup kita yang berat, Tuhan pedulikan kepada kita. Demikian juga Dia mendamaikan kita satu dengan yang lain, dengan membimbing kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, memberikan pengampunan bagi sesama kita. Maka kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kita boleh hidup dalam anugerah-Nya. Kalau kita sudah menikmati semua ini yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, maka berbahagialah kita. Kalau kita membawa damai itu ke tengah-tengah di mana kita hidup dan berada, di tengah keluarga kita, dalam pergaulan kita, di masyarakat di mana kita berada, dan Tuhan akan dimuliakan oleh karenanya.
Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Dan kita akan berdoa bersama-sama setelah ini. Katakan, ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kami manusia yang sudah ada di bawah dosa, Engkau tahu kebutuhan kami. Engkaulah yang datang sebagai Raja Damai, mengembalikan damai yang telah hilang dari hidup kami. Demikian kau boleh menikmati damai sejati yang berasal dari Engkau sendiri. Lewat firman-Mu kami tahu, Engkau mau supaya kami boleh membawa damai ini kepada sesama kami. Demikian orang lain dapat mengenal Engkau. Mereka pun boleh mendapatkan keselamatan dan menikmati damai sejati sebagaimana yang Engkau telah berikan dan kami nikmati saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Jadikanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang membawa damai. Di mana kami berada, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Engkau menilai setiap umat-Mu yang sama-sama mengikuti ibadah streaming ini. Barangkali mereka menghadapi situasi yang sukar. Engkau mengulurkan tangan-Mu kiranya. Engkau menolong dan mengangkat mereka. Biar mereka boleh menikmati damai dalam hidup mereka. Lalu nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk keluarga yang menghadapi masalah hubungan satu dengan yang lain. Pulihkan ya Tuhan. Dengan kehadiran-Mu di tengah mereka memberi damai. Dan Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Bawalah kami mengerti lebih dalam lagi dari firman-Mu ini. Kemudian jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dengan kekuatan, dengan ability, dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Kami akan dikuatkan untuk melakukannya. Saat ini kami berdoa untuk situasi yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dan karena masalah inilah seringkali damai hilang dari kehidupan kami. Ada ketakutan dan kecemasan. Namun lewat firman-Mu kami diberikan satu kepastian. Kalau kami telah terima damai daripada Tuhan,
maka itu adalah wujud di mana Engkau akan hadir dan campur tangan dalam hidup kami untuk memberikan proteksi bagi kami, untuk memberikan kepada kami yang terbaik untuk kami nikmati sepanjang hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi bagi sesama. Sebab itu biarlah Engkau pelihara jemaat-Mu, khususnya Pamera Pademangan dan seluruh umat-Mu yang lain. Kami boleh hidup di dalam Tuhan, menikmati senantiasa kebaikan Tuhan. Tuntun kami menjadi orang-orang yang bijaksana, mampu menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kami, mengambil keputusan yang baik, dan kemudian menjadi berkat bagi sesama kami. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati jemaat-Mu Pamera Pademangan dalam segala kerja usaha mereka. Buka jalan bagi mereka yang oleh karena situasi mereka berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya. Tuhan tolong mereka. Mereka membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan berkatilah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rindukan. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Mereka yang merasa Tuhan tertekan dengan beban hidup mereka, kini lewat firman-Mu kami tahu Engkau adalah sumber pertolongan kami. Biar Engkau memberikan kelegaan kami mohon di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati dan selamatkan seluruh bangsa ini. Biar bangsa ini pun juga boleh mengenal dan percaya kepadamu. Mereka diselamatkan bersama dengan kami. Beribadah memuji membesarkan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami beri hikmat bijaksana, beri kemampuan, dan berikan kepandaian mereka butuhkan untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih baik, mengatasi setiap persoalan yang ada. Demikianlah akan ada satu waktu, maka wabah ini akan berlalu. Kami dapat melakukan tanggung jawab aktivitas kami lagi sebagaimana biasa. Dan itu kami boleh mempermuliakan nama-Mu secara khusus. Kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Pamera Pademangan. Dan Tuhan memberkati iman rohani kami. Terus kami boleh bertemu dalam pengenalan yang benar dan menjadi berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah streaming ini. Biarlah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, menyertai kami semua. Demikian dengan Tuhan pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ibadah pada saat ini. Haleluya. Situasi yang kita hadapi bersama wabah dari COVID-19 ini. Patuhilah semua petunjuk demi untuk kebaikan kita yang telah disampaikan baik oleh lewat tenaga medis dalam organ pemerintah, kita melakukannya. Dan pada hari Kamis yang akan datang ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Kita akan melihat pengumuman tentang hal ini selengkapnya dan apa yang kita bisa perbuat bersama. Khususnya kita akan berdoa dalam doa di tempat kita masing-masing. Dan semua akan diatur dengan baik. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga akan melawat dimanapun kita berada. Asal hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.